Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita akan membahas tentang persiapan tim nasional Indonesia untuk menghadapi event paling dekat, ya. Itu adalah kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Dan kita sudah memulai itu nantinya pada tanggal 12 sampai tanggal 17 Oktober. Jadi masih ada beberapa bulan memang ke depan, namun STY sudah harus bisa fokus saat ini. Bisa menyiapkan, memikirkan kerangka tim yang terbaik setelah kita menyelesaikan 2 pertandingan di FIFA Matchday menghadapi Palestina dan juga menghadapi Argentina. Maka sudah bisa dilihat, saya pikir STY dan tim kepelatihan sudah tahu siapa-siapa pemain yang tetap akan dipertahankan untuk bisa menghadapi putaran pertama kualifikasi Piala Dunia ini di zona Asia, atau ada beberapa tambahan yang mungkin bisa masuk ya untuk menghadapi laga-laga yang mungkin masih di awal ini terasa kita bisa mengatasi itu. Ya, pasti di putaran kedua nantinya yang harus kita berpikir, karena kita sudah akan berhadapan mungkin dengan tim-tim yang lebih kuat dibandingkan dengan tim unseeded yang masuk di putaran pertama yang akan menjadi lawan kita. Karena itu sudah dirilis ya oleh AFC. Lawan-lawan yang bakal kita hadapi nantinya pada bulan Oktober di antara tanggal 12 sampai 17 Oktober nanti itu ya tadinya ada 11, tetapi ketika 2 tim itu dicoret ya, Sri Lanka yang masih bermasalah, masih kena suspend ya dari FIFA, dan juga dengan Kepulauan Mariana Utara yang belum secara resmi terdaftar di Badan Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA. Maka dari 11 itu ada 9 calon lawan tim nasional Indonesia. Dan itu tadi saya bilang di awal, saya rasa kalau melihat dari nama-nama ini kita bisa menang. Nah, pertandingan di putaran pertama nantinya itu akan menggunakan 2 leg, kandang dan tandang. Ya, mungkin tanggal 12 kita bisa aja mendapatkan bermain lebih dulu di GBK kandang, nanti pada tanggal 17 Oktober kita bisa tandang ke siapapun lawannya. Kalau melihat dari lawan-lawan yang kita akan hadapi, ya, dari 9 negara itu, ini masuk dalam kelompok unseeded ya. Itu Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timur Leste, Pakistan, dan Guam. Sebenarnya ada Sri Lanka dan Kepulauan Mariana Utara, tapi sudah dicoret, jadi tinggal 11, dari 11 itu jadi 9 pemain. Ya, kalau kita dalam undian nantinya, nah undian itu teman-teman perlu tahu. Jadi tanya kapan nih Bung undiannya untuk putaran pertama? Tanggal 27 Juli. Ya. Tanggal 27 Juli itu undian untuk menentukan lawan bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Kita bisa ketemu dengan Bhutan, bisa ketemu dengan Laos, bahkan Brunei Darussalam kita bisa hadapi, dan Macau atau Mongolia, Timur Leste. Dan itu saya bilang, kita bisa lolos, bukan takabur, ya. Ya, masih terlalu pagi memang untuk dikatakan, tapi kalau nama-nama yang saya sebut pasti teman-teman juga pasti setuju. Kalau kita pasti level kita di atas dari tim-tim yang ada di unseeded ini. Karena kita masuk di seeded itu masuk di pot 4 Indonesia. Nah, di pot 4 itu Indonesia berada ketiga di bawah. Sebenarnya di pot 3 itu ada 2 tim yang digeser ke pot 4. Ada Kuwait dan Hong Kong. Ya, tapi kemudian bergeser masuk, Indonesia turun di posisi ketiga, tapi masih di pot 4. Di mana tadinya Indonesia di pot 4 tuh ada di atas, level di atas ya. Nah, Indonesia kan punya poin tuh 1047,46. Tapi dengan Kuwait bergeser masuk ke pot kita, tuh Kuwait ada di atas dengan 184,33 poin. Hong Kong 149,74 poin, baru kita. Nah, selain Kuwait, Hong Kong, dan Indonesia di pot 4 itu ada Cina Taipei atau Taiwan itu, ada Maldives atau lebih keren dengan nama Maladewa, ada Yaman, ada Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja. Itu yang ada di pot 4. Nah, tim-tim ini yang saya sebut di pot 4 ini akan bertarung dengan tim yang saya sebut juga tadi, unseeded ya, di antara Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timur Leste, Pakistan, itu Guam. Ini akan menjadi lawan dari tim-tim yang akan bertarung.
Jadi kita akan tunggu kalau kita lolos ya. Dan pasti saya bilang kita akan bisa mengatasi di pertandingan putaran pertama. Nah, putaran kedua akan berlangsung di November. Kalau nggak salah 16 November, tim kita sudah harus bersiap. Nah, itu akan terus bergulir sampai pada bulan Juni 2024. Sebelum kita menatap masuk ke putaran ketiga. Putaran ketiga ini udah oke. Mantap kita. Kalau kita bisa lolos ke putaran ketiga, harapan untuk bisa bertarung memperebutkan 8 jatah Asia yang ada saat ini untuk maju ke 2026 itu terbuka. Karena dengan kita lolos ke putaran ketiga saja, otomatis kita akan lolos ke Piala Asia. Ya, sudah pasti kalau lolos ke putaran masuk ke putaran ketiga. Tinggal bagaimana kita membidik. Ya, kalau target dari Erick Thohir sebagai ketua umum itu di 2038, tetapi bisa memungkinkan kalau kita sampai di putaran ketiga dan kita bisa bertarung. Ya, karena ada 8 jatah dari Asia ini ya, kita punya kemungkinan bahkan bisa dapat 9 jatah. Karena jatah ke-9 itu tim Asia akan melakoni laga playoff menghadapi salah satu konfederasi yang ditentukan oleh FIFA. Kalau salah satu jatah Asia itu bisa lolos, bisa 9 jatah Asia untuk menuju ke 2026. Karena nama-nama yang selalu menjadi langganan Piala Dunia kan kita sudah tahu bersama. Ya, Jepang yang saat ini menempati peringkat pertama di Asia, kemudian ada Korea Selatan, ya sudah pasti lolos Arab Saudi, ya bisa saja tuh Iran, Australia, nah, ini bisa Qatar termasuk. Nah, kita bisa ada di luar itu. Pertarungan bagi Indonesia. Kalau sudah 6 berarti ada 2 jatah ini yang kita akan perebutkan. Dan masih oke kalau ada penambahan-penambahan seperti yang dalam pemikiran Erick Thohir dan Sintayong untuk menambah pemain-pemain grade A masuk di tim nasional kita. Wah, apalagi kalau udah 4, katakan 4 bisa ada di sana. Top Indonesia akan sangat diperhitungkan. Apalagi kalau bisa melihat bagaimana bermain melawan Argentina. Walaupun kalah dengan 0-2 tapi kita prospek bagus. Ya, dalam cara kita bertahan baik, counter attack juga berbahaya. Dan kalau lawan-lawan di Asia kita kan masih bisa melawan. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan seperti Ilyas Al-Haf sana, ya, Pascal Strike, Tom Haye misalnya bisa ikut, Ragnar Ormangon, ada Manhoef, ini pemain-pemain yang bagus. Ya, tinggal dipilih. Ya, Jaidan juga bisa oke yang bermain di Fenerbahce. Ada Jairo Ridderberg ada di Crystal Palace. Tergantung sekarang dari PSSI untuk bisa memantapkan tim nasional senior kita. Karena itu yang menjadi harapan bagi netizen, bagi penggemar sepak bola Indonesia bahwa kita harus bisa berbicara banyak. Kalau Piala Asia itu kan masih pada tahun depan. Ya, 2023 tapi dibikin 2024 Januari dan Februari di Qatar. Tapi yang paling dekat ini kita harus bisa mengamankan dulu di putaran pertama, masuk ke putaran kedua dan kita harus bisa juga oke di putaran kedua. Sehingga harapan itu tetap terbuka buat tim nasional kita. Nah, saya akan bacakan kalau kita di pot ke-4. Pot 1 itu ada Jepang, Iran, Australia, Korsel, Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan UEA, Uni Emirat Arab. Pot 2 Uzbekistan, Cina, Jordania, Bahrain, Syria, Vietnam, Palestina. Ya, yang bermain 0-0 dengan kita di Surabaya. Juga ada Kirgistan dan India. Itu pot 2. Pot 3 Lebanon, Tajikistan, Thailand, kemudian Korea Utara, Filipina, Malaysia, Turkmenistan. Ya. Dan mungkin India itu yang tadinya saya baca di pot kedua bisa turun ke pot 3. Ya, karena Kuwait dan Hong Kong tadi itu bergeser ke pot 4 dari pot 3. Sekarang mungkin India bisa masuk ke pot 3. Ya, kalau Indonesia tadi pot 4 saya sudah bacakan. Ya, tinggal kita akan tunggu nantinya dalam undian pada tanggal 27 Juli siapa calon lawan Indonesia nantinya. Dan saya rasa siapapun yang menjadi lawan kita. Optimis dengan tim Garuda. Ya, kita harus yakin bahwa kita bisa memenangkan laga, lolos dari putaran pertama dan menuju ke putaran kedua pada 16 November. Dan saya juga masih meyakini bahwa kita masih bisa berbicara banyak. Ya, kalau melihat dengan materi pemain saat ini yang makin baik, apalagi pembenahan itu akan dilakukan oleh STY untuk berkeliling di Eropa yang ditugaskan mungkin oleh Erick Thohir mencari pemain-pemain grade A. Ini tujuannya, ya pasti akan ada dikebut di sini ya untuk bisa berada di tim nasional kita. Mudah-mudahan ketika kita lolos
dari putaran pertama masuk putaran kedua, dan tahun depan di awal, karena itu akan ditujukan di Piala Asia di Qatar, pemain-pemain grade A ini, dan juga di kualifikasi putaran ketiga yang mulai berputar pada 2024. Nah, disinilah kita akan mengkalkulasi peluang kita untuk bisa lolos dari kualifikasi di Asia untuk ke Piala Dunia. Memang misi itu berat, ya. Wah, ini wajar kalau Erik bisa mengatakan 2038, tapi siapa tahu? Semua tidak ada yang bisa menentukan. Di awal sepak bola ini tidak bisa dihitung secara matematis, dan bisa saja Indonesia kalau dengan materi yang banyak, ada tambah lagi 4 pemain, ya, yang punya grade A yang bagus, di Eropa kita akan kuat. Pasti kita akan ditakuti, disegani di Asia. Dengan saya, Bung Ropan, sampai di sini. Info tentang bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh STY untuk menghadapi putaran pertama kualifikasi Piala Dunia, di mana kita berada di pot 4 dan akan berhadapan dengan 9 negara yang saya sebut di awal. Semoga sukses selalu bagi tim nasional kita. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.